Kau membicarakan apa dengan papa? Tanya Zafi. Tidak bicara apa-apa, hanya pembicaraan biasa saja yang memberikan papa sedikit oleh-oleh. Zeva mengambil potongan pizza dengan banyak daging di atasnya. Apa tidak ada pizza dengan nanas? Tanya Kenzo. Membuatnya langsung mendapatkan tatapan tajam dari semua orang. Kau ingin memakan pizza dengan topping nanas langsung dari Italia? Apa kau gila? Kau ingin dibunuh oleh orang Italia? Nanas di atas pizza menjadi banyak perdebatan, sehingga tidak ada restoran pizza yang menyediakan pizza dengan topping nanas, ujar Jasmine. Ya kan aku hanya bertanya. Kenzo murung. Kita bisa makan pizza dengan nanas saat kita kembali ke mansion, ujar Zeva. Sungguh? Kenzo langsung kembali bersinar. Apa kau akan meminta kepala koki untuk membuatkan makanan seperti itu? Dia pasti akan terkejut. Dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi makanan dan peraturan yang mereka miliki, ujar Zafi. Kalau begitu, aku tinggal membuat kepala koki masuk ke ruangannya, lalu menyuruh koki yang lain untuk membuatkan makanan tersebut. Lagi pula, Mama juga sama seperti Kenzo, sama-sama suka nanas di atas pizza, jawab Zeva. Itu sebabnya kenapa kepala koki beberapa kali menangis dalam diam, karena disuruh membuat pizza dengan nanas, balas Zafi. Kepala koki di Mansion Aguero adalah orang yang dramatis, letak Maxim. Itu karena dia mengalami banyak tekanan pekerjaan dan juga mental. Ini semua berkat papa yang sering menghancurkan dapur, balas Zafi. Aku jadi kasihan pada pria tua itu, ucap Gio. Aku selalu kasihan padanya dari dulu. Zeva tersenyum miring. Tapi kau tetap selalu mengerjainya, sindir Zafi. Ya karena reaksinya benar-benar menyenangkan, balas Zeva. Seperti apa Mansion Aguero? Tanya Aluna sembari mengunyah potongan sosis. Ya, kau tahu lah, seperti mansion mewah pada umumnya, tapi tempat ini dipenuhi dengan orang-orang kuat dan berbahaya, jawab Maxim. Semua orang di tempat itu memiliki keahlian untuk membunuh. Anggota keluarga, para pengawal, pelayan, koki, tukang kebun, tukang bersih-bersih kolam, bagian perbaikan, tukang cuci kendaraan, semuanya memiliki kemampuan setara dengan agen kelas B sampai A, jelas Javi. Benarkah? Aluna sangat terkejut. Kenapa terkejut begitu? Bukannya kau sudah tahu kalau Aguero sangat kuat? Tanya Zeva. Aku tahu, tapi aku tidak menyangka kalau para pelayan dan tukang kebunnya aja juga sangat kuat, jawab Aluna. Itu karena kami tidak mau kekurangan orang untuk menjaga tempat tersebut. Sekalian mengurangi korban jiwa kalau terjadi penyerangan dadakan, balas Zeva. Apa kita akan pergi ke sana nanti? Tanya Aluna. Tok tok tok, pintu ruangan diketuk. Permisi, saya datang untuk menyampaikan sesuatu. Itu adalah suara milik asisten Marcelo. Ada apa? Tanya Zeva saat asisten Marcelo membuka pintu. Pesawat akan berangkat dalam 30 menit. Tolong bersiap-siap, ujar asisten Marcelo. Tapi kami belum selesai makan, balas Maxim. Tidak masalah, habiskan dulu makanan Anda sekalian, kemudian bersiaplah. Nanti akan ada pelayan yang menjemput Anda sekalian. Saya permisi dulu. Asisten Marcelo menutup pintu kemudian pergi. Aluna, tadi kau bertanya apa kita akan pergi ke Mansion Aguero atau tidak? Jawabannya adalah iya, kita akan pergi ke sana. Bukan hanya aku, Zafi, Kenzo, dan dirimu. Namun semua orang yang ada di sini akan pergi ke sana terlebih dahulu sebelum kembali ke tempat masing-masing. Jelas, Zeva. Lalu bagaimana denganku? Kemana aku harus pergi setelah dari mansion? Tanya Aluna. Kau bisa tidur di rumah Gio nanti malam, jawab Zeva. Apa? Aluna terkejut. Kenapa kau jadi terkejut begitu? Bukannya kau sudah pernah menginap di rumahnya Gio sebelumnya? Bahkan saat itu kalian baru mengenal sehari loh, sindir Jasmine. Apa? Yang lain terkejut karena mereka sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. Mereka menatap ke arah Gio yang saat ini sedang mengunyah makanannya dengan tenang. Bahkan wajah Gio terlihat sedikit kebanggaan. Gio, kau membawa seorang gadis yang tidak memiliki status apa-apa denganmu untuk menginap di rumahmu. Apa kau seorang sampah? Ucap Maxim. Jangan menyebut orang lain sebagai sampah di saat dirimu tidak jauh berbeda dan bahkan lebih parah, balas Gio. Aku tidak mau menginap di rumah Gio, tegas Aluna. Semua orang menoleh ke arah gadis itu dan sementara Gio membuat ekspresi terkejut. Sepertinya rumahku memang tidak nyaman ya, tanya Gio.
Bukan begitu, aku tidak mau kau tidur di sofa lagi seperti terakhir kali dan aku tidak mau merepotkanmu lagi, ujar Aluna. Kalian kan bisa tidur bersama di ranjang yang sama, atau jangan-jangan kau malu ya tidur bersama Gio? Padahal kau sendiri yang bilang ingin mengejar Gio untuk pacaran dengannya. Tapi kau malah malu karena hal seperti ini, Godelian. Bukan itu masalahnya, tempat tidur Gio itu terlalu kecil untuk 2 orang, jawab Aluna. Apa yang Aluna katakan itu benar. Tempat tidurnya Gio memang sangat kecil, tidak akan muat untuk 2 orang, ujar Maxim yang pernah tidur di sana. Benar juga ya, kita pernah melihat tempat tidur Gio kan, itu memang sangat kecil, timpal Zeva. Kalau begitu, kau bisa menginap di Mansion Aguero nanti malam, ujar Zafi. Kau ini bicara apa sih? Masa dia hanya sendirian di sana? Jangan lupa, kita semua harus kembali ke rumah masing-masing. Besok kan sekolah, balas Zeva. Oh iya, kau benar juga. Zafi hampir melupakan itu. Bagaimana kalau kau menginap di apartemenku saja? Tempat tidurku sangat luas kok, usul Lian. Apa tidak masalah kalau aku tidur bersamamu? Aku memiliki kebiasaan tidur yang cukup buruk. Mungkin kau tidak akan nyaman, ucap Lian. Tidak masalah kok, kebiasaan tidurku juga buruk. Tanya saja sama Zafi. Lian melirik Zafi. Dia tidak berbohong, kebiasaan tidurnya memang buruk, jawab Zafi. Baiklah, kalau begitu aku akan menginap di tempatmu malam ini, ujar Aluna. Bagus sekali, kita bisa bersenang-senang malam hari nanti. Bagaimana jika kita nonton drakor? Usul Aluna. Ide yang bagus tuh, kebetulan ada drama yang sangat ingin aku tonton, balas Aluna. Sementara itu, Maxim melirik Gio yang duduk di sebelahnya. Remaja tersebut terlihat sedikit kesal. Maxim tersenyum miring. Kenapa kau tidak ganti saja tempat tidurmu itu? Bisik Maxim di telinga Gio. Kau benar, aku akan menggantinya besok, jawab Gio. Maxim tidak bisa menahan tawanya. Semua orang menatap Maxim dengan wajah datar. Pesawat yang membawa semua orang dari Italia mulai mengudara. Anak-anak mencari tempat yang nyaman untuk bisa tidur. Dalam hitungan menit, mereka semua langsung tertidur. Matteo yang duduk sendirian di tempat cukup jauh juga telah tertidur pulas. Begitu pula dengan para pasukan khusus yang berada di ruangan lain. Mereka semua tidur dengan nyenyak. Mereka tidur dengan nyenyak sekali, ujar Dominic. Itu karena mereka sangat kelelahan. Tapi kenapa kok ada di sini? Aku ingat, aku mengatakan kepadamu untuk pergi ke bandara dan terbang ke New York bersama dengan orang-orang yang akan pergi ke sana. Marcelo mengatakan itu karena Dominic dan Gavin berkelahi 2 kali. Marcelo sudah mengatakan kepada mereka kalau dia akan membuat Dominic terbang menggunakan pesawat di bandara dan Gavin tidak akan bisa kembali ke Amerika selama 1 bulan kalau mereka berkelahi. Ini kan Dominic, ujar Dominic. Lalu, bagaimana denganmu? Kenapa bisa ada di sini? Marcelo melirik Gavin yang duduk di belakangnya. Alasan yang sama dengan yang dikatakan anjing itu, jawab Gavin. Ayolah kak, aku tahu sebenarnya kakak tidak bisa membuangku ke bandara seperti itu, ujar Dominic. Siapa yang bilang tidak bisa? Marcelo menatap Dominic dengan datar. Tentu saja kakak tidak bisa, aku kan adik kesayangan kakak, balas Dominic. Marcelo, kalau kau tidak nyaman dengannya, aku bisa melempar anjing ini keluar dari pesawat. Aku tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Kau hanya perlu memberikanku izin, ujar Gavin. Bagaimana kalau kau saja yang kulempar dari sini? Dominic menatap Gavin dengan tajam. Coba saja kalau kau bisa. Gavin tersenyum miring. Ayolah, sialan. Dominic berdiri dan menarik kerah kemeja Gavin. Mereka berdua sama-sama memberikan tatapan tajam satu sama lain. Saat itulah mereka berdua dipisahkan oleh Marcelo yang mencengkram kerah pakaian mereka. Bagaimana jika kalian saja yang kulempar dari sini? Marcelo memberikan mereka tatapan dingin. Dia sudah sangat muak. Jangan lupa, kalian sedang ada di mana? Ini adalah pesawatku. Kalian hanya penumpang. Kalian tidak membayar untuk hal ini. Jika kalian ingin kembali dengan selamat, lebih baik kalian duduk, diam, dan nikmati perjalanan kalian, ujar Marcelo dengan suara bergetar marah. Aku hanya bercanda, Kak. Mana mungkin aku berkelahi di sini? Jawab Dominic dengan cepat. Benar sekali, kami hanya bercanda, timpal Gavin. Marcelo langsung melepaskan mereka dan duduk di tempat yang agak jauh dari keduanya.
Marcelo masih bisa mendengar suara Dominic dan Gavin yang saling menyumpahi satu sama lain. Dia mengambil penutup telinga, kemudian memutar film tanpa mendengarkan suara. Mereka sampai di area penerbangan pribadi milik Aguero 2 jam lebih cepat daripada pesawat biasa. Mereka turun, kemudian menggunakan mobil pergi menuju ke mansion Aguero. Satu mobil diisi oleh 2 orang. Gio dan Aluna duduk bersama. Sepanjang perjalanan, gadis itu terlihat gugup. "Ada apa?" tanya Gio. "Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan di sana, dan bagaimana kalau aku tidak sengaja mengatakan sesuatu yang buruk dan berakhir menyinggung semua orang?" Aluna sangat khawatir. "Tenang aja, semua orang di dalam mansion sudah mengetahui kondisimu, termasuk sikapmu yang suka ceplos-ceplos. Mereka akan memaklumi semua yang kau katakan," ujar Gio. "Tapi aku tidak mengenal orang-orang di sana," balas Aluna. "Bukannya kau senang berkenalan dengan orang-orang baru?" tanya Gio. "Benar sih, tapi kali ini aku merasa sangat gugup, karena orang yang akan aku temui adalah mafia," jawab Aluna. "Kau tidak boleh gugup. Kalau kau gugup, kau tidak akan bisa melakukannya. Kau harus percaya diri seperti biasanya. Kau pasti bisa melakukannya," bisik Gio. "Iya, aku pasti bisa." Aluna berhasil menenangkan diri. Sementara itu, di dalam mobil yang membawa Zeva dan Kenzo, mereka berdua tidak bicara sejak keluar dari pesawat. Mereka bahkan sama-sama memandangi jendela, seperti pasangannya sedang bertengkar. Namun mereka tidak sedang bertengkar, mereka sama-sama sedang memikirkan hal yang akan mereka lakukan berikutnya. Zeva ingin bergegas masuk ke dalam ruangan, di mana dia bisa mengerjakan tugas administrasi dan beberapa tugas lain yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sementara Kenzo, dia tidak sabar dilatih oleh Marcelo. Di sisi lain, Jasmine sedang duduk bersama ayahnya. Begitu turun dari pesawat, Gavin langsung menyeret putrinya untuk mengikutinya. Dia tidak membawa sopir. "Kenapa ayah tidak membawa sopir?" tanya Jasmine. "Karena kita akan langsung menemui ibumu sekarang," jawab Gavin. "Jadi kita tidak akan pergi ke mansion Aguero?" tanya Jasmine. "Iya, kita akan berbalik sekarang." Gavin langsung memutar balik mobil yang dia kendarai, membuat mobil-mobil di belakangnya sontak berhenti mendadak. Mobil yang berada di belakang Gavin adalah mobil yang membawa Maxim dan Dominic. Dari jendela mobil yang terbuka, Gavin menunjukkan jari tengah ke arah Dominic sebelum ia pergi. "Lihatlah itu, dia kabur. Dia pasti takut karena aku mengatakan untuk bertarung ulang setelah kita sampai di New York," ujar Dominic. "Sepertinya bukan itu alasannya," balas Maxim. Mobil yang lainnya bergegas kembali ke mansion Aguero. Di mansion, seluruh pelayan telah menunggu di halaman untuk menyambut kedatangan mereka. Begitu pula dengan Violeta yang sudah ada di sana. Marcelo keluar dari mobil bersama dengan Matteo. "Selamat datang, Tuan Aguero," ucap para pelayan serentak. Wajah para pelayan diselimuti senyuman kecil dan penuh semangat. "Rasanya sudah lama sekali tidak melihat kalian menyambutku seperti ini," ujar Marcelo. "Jika Anda ingin disambut seperti ini setiap hari, Anda bisa mengatakannya kepada kami, Tuan Aguero," balas kepala pelayan. "Jika kalian semua menyambutku setiap hari seperti ini, mungkin aku akan bosan. Lebih baik tetaplah seperti ini." Marcelo mendekati Violeta. Dia langsung memberikan kecupan pada bibir istrinya itu. Kau sudah tidur tadi kan?" tanya Violeta. "Iya, aku sudah tidur sebentar saat masih di Italia dan saat di pesawat," jawab Marcelo. "Baguslah, anak pintar." Violeta membelai pelan rambut Marcelo, kemudian dia menatap ke arah Matteo yang mendekatinya. "Apa Gita tidak ada di sini?" tanya Matteo. "Tadi Gita pergi ke mall. Dia bilang akan langsung pulang ke rumah kalian," jawab Violeta. "Atau begitu, aku akan langsung pulang ke rumah," ujar Matteo. "Apa kau datang kemari hanya untuk mencari Gita? Mampirlah sebentar, ini juga rumahmu kan?" balas Violeta. "Baiklah, kupikir 1 jam saja tidak masalah." Matteo mengangguk kecil. Violeta menatap anak-anak yang berada tidak jauh darinya. Mereka memberi Violeta tatapan datar. Violeta langsung tertawa. "Apa kalian masih marah padaku gara-gara aku mengerjai kalian?" Violeta mendekati mereka. Dia menarik Zeva untuk memeluknya, namun gadis itu memalingkan wajahnya. "Mama jahat," lontar Zeva. "Maafkan Mama, putriku sayang. Aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Kau juga, Zafi." Violeta menepuk kepala Zafi dan remaja itu cemberut.
Di antara semua orang, Violeta menemukan ekspresi lain di wajah Aluna. Gadis itu terdiam, dengan wajah memerah dan sedikit kagum saat melihat Violeta. Ada wajah baru di sini. Ayo, perkenalkan dirimu, gadis manis. Violeta menepuk bahu Aluna. Aluna terkejut saat dia menyadari wajah Violeta sudah berada tepat di depan wajahnya. Namaku Aluna Maurice. Ucap Aluna terbata-bata. Kenapa? Apa aku membuatmu takut? Tanya Violeta. Tidak, bukan begitu. Anda sangat cantik. Aluna terpesona dengan kecantikan Violeta. Benarkah? Terima kasih, ucap Violeta. Ayo, masuk ke dalam. Aku akan membawamu keliling tempat ini. Violeta merangkul bahu Aluna, lalu mulai mengajak gadis itu untuk memasuki bangunan utama. Kenzo, Marcelo memanggil Kenzo. Remaja itu langsung mengikuti langkah Marcelo menuju ke tempat mereka akan latihan. Sementara Zeva buru-buru masuk ke dalam bangunan utama untuk pergi ke ruang belajar. Bagaimana jika kita pergi ke lapangan tembak? Usul Lian. Kenapa tidak? Ayo. Zafi membawa Lian menuju ke lapangan tembak. Papa mau kemana? Tanya Maxim saat melihat Dominic pergi meninggalkannya. Namun pria itu tidak menjawab. Maxim langsung tahu ayahnya akan pergi menonton pertunjukan kecil dari Kenzo dan Marcelo. Haruskah aku ikut mereka? Tidak aku ikut Bibi Violeta aja. Tunggu aku semuanya. Maxim bergegas menyusul Violeta, Aluna, dan Gio yang pergi berkeliling. Bagaimana tur hari ini? Tanya Violeta. Sangat menyenangkan. Ternyata ada banyak hal di tempat ini yang tidak aku kira. Jawab Aluna dengan kedua mata yang berbinar. Aku sangat berterima kasih karena Anda bersedia mengajak aku berkeliling. Ujar Aluna. Panggil aja aku Bibi. Kau ini kan temannya Zeva dan Zafi. Ujar Violeta. Baik, Bi. Anak ini benar-benar memiliki pancaran aura positif yang luar biasa. Bagaimana bisa anak seperti ini malah jatuh ke dunia yang mengerikan? Dia tidak seharusnya ada di sini. Bisa-bisa dia tidak bertahan lama. Sungguh dunia ini memang tidak adil, batin Violeta. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang taman ini? Tanya Violeta. Ini adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu seharian dan rebahan. Jawab Aluna. Kau bahkan memiliki jawaban yang sama denganku. Kita memiliki banyak kecocokan, ujar Violeta. Benarkah itu? Apa Bibi juga makan banyak? Maksudku, Aluna langsung panik. Dia tidak sadar sudah mengatakan itu. Hahaha, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa malu. Kau benar, aku makan banyak. Malah akhir-akhir ini aku terlalu banyak makan sampai tidak bisa mengendalikan diri. Aku naik 2 kilo dalam 1 minggu. Ujar Violeta. Benarkah? Padahal Bibi tidak terlihat seperti seseorang yang banyak makan loh. Celetuk Aluna. Semua orang berkata seperti itu, balas Violeta. Nyonya, kami telah menyiapkan yang Anda minta. 2 orang pelayan muncul membawa nampan berisi teh dan kue. Melihat kue diletakkan di atas meja, Aluna langsung berbinar. Kau menyukai makanan manis kan? Makanlah sepuasmu, ujar Violeta. Aku bisa memakan semua ini? Tanya Aluna. Iya, tentu saja. Makanlah yang banyak, sayangku. Violeta mendorong potongan kue coklat pada Aluna. Terima kasih banyak, Bibi. Aluna mengambil garpu dan menikmati kue tersebut. Enak? Sangat. Aku senang memiliki kesempatan mencicipi makanan seperti ini, jawab Aluna. Violeta terdiam sejenak, kemudian menatap Gio dan Maxim yang juga duduk di sana. Sejak tadi, Violeta memang mengabaikan mereka karena terlalu asik bicara bersama Aluna. Gio, kau harus menjaga anak ini dengan baik. Awas aja, kalau kau membuatnya terluka. Violeta menatap Gio dengan tajam. Lihat itu, Bibi Violeta tersihir, bisik Maxim di telinga Gio. Tidak perlu khawatir, Bibi, aku akan menjaga Aluna sebaik mungkin, ujar Gio. Zafi dan Lian datang. Mereka berdua langsung duduk bersama yang lain. Bibi. Violeta menatap Lian dengan tajam. Maksudku, Mama, kenapa mengadakan pesta tanpa kami? Lian sedikit takut, namun saat melihat wajah Violeta berubah jadi bersinar begitu, dia memanggilnya Mama. Lian menghela nafas lega.
Aku berniat melakukan pesta teh kecil bersama Aluna untuk menyambutnya. Seharusnya tidak ada undangan lain di sini, tapi karena Aluna adalah gadis yang baik, aku jadi tidak bisa mengusir kalian. Perkataan Violeta membuat Aluna menatapnya sedikit kebingungan. Gadis itu kembali menyuap kue ke dalam mulutnya, kemudian tatapan Aluna mengarah pada bangunan yang berada 30 meter di depannya. Aluna terdiam sebentar dengan wajah terkejut sebelum sadar apa yang harus dia lakukan. Zeva? Teriakan Aluna membuat semua orang menoleh ke arah yang sama. Semua orang juga memberikan wajah terkejut saat melihat Zeva berada di balkon lantai 3 bangunan tersebut. Gadis itu sedang berdiri di luar pembatas balkon. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat turun! Teriak Violeta, dia sontak berdiri. Zeva tersenyum kecil sebelum ia melompat. Zeva! Zafi berlari untuk menangkap saudarinya. Namun langkah Zafi terhenti saat dia melihat Kenzo menangkap Zeva. Kenzo segera berlari cepat saat melihat Zeva hendak melompat. Dia berhasil menangkap Zeva sebelum gadis itu terjatuh. Wah, kau menangkapku. Zeva tertawa kecil. Apa kau sudah gila? Kau berniat bunuh diri? Marah Kenzo. Bunuh diri? Aku? Mana mungkin? Zeva tertawa kecil. Aku melompat karena melihatmu ada di bawah sana. Lanjut Zeva. Apa? Kenzo menatap Zeva seperti orang bodoh. Aku hanya ingin mengetes kemampuanmu. Zeva mengadipkan sebelah matanya. Dengan melompat dari sana? Tanya Kenzo. Iya. Zeva mengangguk. Jangan lakukan itu lagi. Kenzo menurunkan Zeva. Apa kau ngambek? Ayolah. Aku hanya bercanda. Maaf ya. Zeva memeluk lengan Kenzo dan berlanjut manja. Kenzo ingin marah, namun dia tidak bisa. Jadi remaja itu hanya membalikkan wajah yang memerah. Zeva, kau benar-benar ya? Zafi menatap tajam Zeva yang mulai melangkah mendekat bersama Kenzo. Ternyata kau sangat peduli padaku, adikku, sayang. Zeva menarik dagu Zafi, kemudian mengecup pipi remaja itu. Jangan lakukan itu lagi, sialan, ujar Zafi. Hahaha. Kemudian Zeva melirik sang ibu yang memberinya tatapan tajam. Ma, Zeva melepaskan lengan Kenzo lalu memeluk leher Violeta dari belakang. Jangan bicara padaku, ujar Violeta. Ayolah, Ma. Tadi itu hanya bercanda, raih Zeva. Siapa yang mengajarimu bercanda seperti itu? Siapa yang menyuruhmu melompat dari lantai tinggi itu dengan sangat cerobohnya? Tanya Violeta. Mama, apa? Violeta mengerutkan dahi. Mama bilang padaku, dulu Mama sering melompat dari lantai 3 untuk kabur. Aku hanya meniru Mama, jawab Zeva dengan polos. Sial. Violeta mengusap wajahnya. Sudahlah, sana duduk, ujar Violeta. Oke. Zeva duduk di sebelah Zafi dan Kenzo yang menyeret satu kursi tambahan di sebelah Zeva. Kau habis mandi ya Kenzo? Tanya Maxi. Iya, Kenzo mengangguk. Apa tubuhmu baik-baik saja? Tanya Zafi. Sedikit pegal, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya, jawab Kenzo. Kau sangat bersemangat saat latihan dengan Marcelo ya? Violeta menatap Kenzo. Karena papa selalu memberikanku kata-kata penyemangat, ujar Kenzo. Maksudmu serangkaian kalimat yang berisi Zeva di dalamnya? Sindir Zafi. Bagiku itu kata-kata penyemangat, balas Kenzo. Kau seperti ini terus, bisa-bisa Kenzo lebih kuat darimu Zafi, guna Maxim. Itu tidak akan terjadi. Maaf mengatakan ini Kenzo. Aku juga banyak berlatih selama ini. Zafi tersenyum kecil. Tidak masalah, tapi aku harap kau tidak marah kalau nanti aku melampauimu. Kenzo tersenyum. Aku akan menantikan hari itu datang, balas Zafi. Kedua remaja itu saling menatap dengan senyum tajam. Di antara mereka, aura tidak enak muncul. Aluna menoleh ke bawah kakinya. Dia merasakan sesuatu di sana. Aluna terkejut. Gadis itu sampai berdiri dan melompat karena yang menyentuhnya. Dia melihat kalajengking di bawah sana. Ada apa Aluna? Gio sontak berdiri. Kalajengking, teriak Aluna. Apa? Semua orang langsung berdiri. Aluna, menyingkir. Gio tidak melanjutkan perkataannya karena Aluna tidak mendengarkan.
Gadis itu terlalu panik sampai melempar segalanya ke arah kalajengking tersebut. Mulai dari piring-piring, teko-tek, gelas, bahkan kursi. Yang paling mengejutkan adalah saat Aluna mengangkat meja bundar dengan kedua tangan mungilnya, lalu membanting meja tersebut ke atas kalajengking. Berapa berat meja itu? Tanya Zeva. Sekitar 60 kilogram, jawab Violeta. Meja itu memang sangat berat karena besar dan bahannya bagus. Yang paling penting tidak gampang rusak. Butuh setidaknya 3 orang dewasa untuk mengangkat meja itu. Namun Aluna bisa mengangkatnya dengan mudah. Bahkan gadis itu membawa meja ke atas kepalanya sebelum melemparkan meja itu ke tanah. Bagaimana bisa seorang gadis seperti itu bisa melakukan hal semudah itu? Padahal Aluna sangat lemah, benar kan? Semua orang terdiam. Mereka terus menatap Aluna yang terengah-engah. Gadis itu menatap kalajengking, kemudian mengerutkan dahi. Tunggu sebentar. Aluna menyingkirkan meja dengan mudah hanya memakai satu tangan, membuat semua orang kembali terkejut. Oh, ternyata ini bukan kalajengking, ini siput. Astaga, untung aja cangkangnya tidak hancur. Dia pasti takut sekali. Aluna mengambil siput tersebut. Oh, lucunya. Aluna meletakkan siput itu di atas telapak tangannya. Aluna? Iya. Aluna terdiam begitu dia menyadari apa yang sudah dia lakukan. Apa Anda menerima pembayaran kartu ATM? Aluna tersenyum kikuk.